Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti Kenasekakmat Zulfan Lindan menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe akan membuat kota kosong di seluruh Indonesia. Terbukti di kota Surabaya PDIP lah yang menguasai dan akhirnya hanya melawan kota kosong. Yang menyebabkan misalnya ya bukan cuma persoalan Anies aja yang mau dijegal. Itu ada 150 daerah pemilihan kota kosong yang kalau bisa itu diselesaikan dengan kota kosong. Anda bisa bayangkan kalau itu kemudian daerah dibiarkan. mana aja itu, Prof? Oh banyak itu. Prof, ini Surabaya juga kota kosong, Prof. Kayaknya. Udah lah, sekarang enggak lah. Surabaya kota kosong. maksudmu Itu juga wali penjagalan kota. dan Iya, wali kota Ya, bukan nggak Jawa tahu. Timur. itu kota Bisa terbesar aja kedua loh, Bro. terjadi, ya. Calonnya PDI Perjuangan dua-duanya. Jadi ya Jadi itulah. yang PDIP lawan kota kosong. Ya kan berarti lain lagi nih ceritanya. Iya, makanya kalau kota kosong tadi adalah bentuk kejahatan demokrasi, maksudku Surabaya kota kedua terbesar di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ya artinya kan yang PDIP lawan kota kosong kan? Iya. Kenapa Ya. kemudian kok bisa PDIP lawan kota kosong kan jadi pertanyaan juga. Nah, artinya logika kita mengatakan bahwa kota kosong itu adalah mainannya Jokowi. Itu udah nggak benar karena PDIP dulu sih loh. benar, kalau menurut saya benar. Nggak bisa dong. Ini yang kita lihat itu pasti politik itu logika yang umum dilakukan itu adalah ada lobby, ada negosiasi. Nah, mengapa sekarang PKS, Nasdem ini semua? Karena ketakutan tidak akan mendapatkan posisi di dalam kabinet. Ini nggak perlu ditekan pun logika politik mengatakan kita perlu. Apalagi misalnya hubungan PKS dengan Gerindra itu sama-sama oposisi pada masa SBY dulu kan? Betul. Mereka dekat sekali. Saya kan di DPR itu. Kental itu oposisi antara Gerindra dengan PKS untuk melawan Zaman Jokowi pertama juga Jokowi terjadi. 2014. Iya. Bukan SBY. Terus kalau PDI Perjuangan apa problemnya, Prof? Bang. Apanya? Kan kalau tadi kalau itu kan pengen ada di kabinet berikutnya. Kalau PDI Perjuangan yang 2 kali hampir katanya mencalonkan Anies ternyata tidak jadi, itu Ya karena itu persoalan internal kan sudah saya katakan. Sangat bodoh kalau PDIP itu mencalonkan Anies. Dia akan dapat 2-0. Anies kalah, PDIP pecah. Tetapi kalau dia mencalonkan, kan saya sebut namanya sebelum diputuskan oleh PDIP, ya buka lagi itu, betul Abang Sakti itu. saya katakan bahwa sangat pantas daripada dukung Anies, lebih bagus dukung Pramono, Yasona Lawli, atau Risma. Kan itu saya katakan. Iya, betul. Abang ngomong Satu gitu hari, tuh. 2 hari sebelum diputuskan oleh Bu Mega. Sakti, Abang. Dengan berbagai alasan. Mantap banget Zulfan Lindan juga mensekakmat Rocky Gerung yang selalu kuar-kuar demokrasi. Inilah Zulfan Batasi Lindan. dengan pendapatnya Rocky. Demokrasi jangan dibatasi dengan pendapatnya Rocky. Demokrasi ini kan luas. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita dibatasi, mana ada demokrasi membatasi bahwa 2 periode itu demokratis? Ya. Lalu kalau 3 periode tidak demokratis. Betul. Oke. Iya kan? Nanti sebelum Bu Rocky Nah, terangkat, tapi jadi pertanyaan saya, ini Bang. kan karena kebetulan konstitusi kita mengatakan ini 2 periode. Betul. Kalau kemarin diputuskan ketika amandemen sebelumnya bahwa 3 periode kita anggap itu kita katakan itu Iya. demokratis juga. Jadi wajar-wajar saja ini kita itu. demokrasi jangan dibatasi dengan rambu-rambu Oke. hukum. Saya mau periksa dulu logika dari Nasdem Sekyu Zulfan Lindan. Dia bilang begini tadi, itu pikiran biasa. Jadi demokrasi jangan dibatasi oleh pikiran. Justru terbalik, pikiran Nasdem itulah yang akan dibatasi oleh demokrasi itu. Demokrasi membatasi pikiran yang tidak memungkinkan terjadi sirkulasi elit tadi. Itu logikanya begitu. Sebab kalau diteruskan, artinya boleh seseorang dipilih 300 kali. Kalau umurnya bisa diperpanjang dengan teknologi, dipilih aja 300 kali itu. Jadi 1.500 tahun dia. Itu konsekuensi dari cara berpikir. Yang kedua, Zulfan mengatakan tadi, ya itu ide untuk konvensi. Karena Nasdem menduga nanti kemungkinan tidak ada
kader-kader yang berkualitas di partai. Ya, itulah Rocky Gerung yang selalu mengotot dan mengatakan kalau 2 atau 3 periode tidak demokratis begitu ya. Kalau semuanya dipilih ya tentu saja demokratis, apalagi kalau undang-undang juga bisa diganti kok. Zulfan Lindan juga mengatakan Anies Baswedan memberantakkan Jakarta ketika Anies Baswedan menjadi gubernur. Akan dibikin Anies waktu Jakarta ini berantakan dibikin Anies waktu satu periode dia kemarin. Bayangin nih coba, dimanapun kita jalan, terutama saya lihat di Kemang, di Antasari, ngapain coba trotoar dikasih tembok-tembok apa tuh namanya, tiang-tiang, ya, hanya untuk supaya motor nggak bisa masuk. Ya orang kan bisa taruh motor di pinggir jalan, orangnya masuk, dan itu rusak, sehingga membuat macet jalan. Kenapa? Yang biasanya motor mobil bisa masuk ke dalam, ini sekarang kan nggak bisa. Tadinya bisa 5 mobil, sekarang hanya 1-2 mobil. Itu membuat macet. Tapi kan Jakarta lebih indah, Pak. Mana? Transportasi Kalau soal publik. gitu Ahok lebih hebat lah. Kalau kita membandingkan Ahok dengan Anies. Zulfan Lindan membandingkan Ahok dengan Anies, dia lebih memilih Ahok, lebih bagus Ahok dibandingkan dengan Anies Baswedan. Irma Huta Barat, politisi PSI, dituding atau dihina-hina dikarenakan ketum PSI-nya masih anak-anak. Ya tentu saja hal ini ya tidak berkenan, dan inilah bersama Zulfan Lindan. Sekarang lalu kita sekarang dihina-hina lah. Wah, anak kecil dijadiin ketum. Saya bilang, loh, ini eranya anak muda. Iya. Perusahaan yang maju itu startup, bukan perusahaan-perusahaan gede yang udah korup, yang terlalu banyak nyogok kiri kanan. Tapi perusahaan baru yang bersih, yang memang ingin dibangun dengan sungguh-sungguh. Iya. Dan kita beri kesempatan kepada anak muda. Lalu yang tua-tua, ya kita membantu dengan sharing pengalaman dan menjaga sebetulnya. Iya. Menjaga mereka yang jalan sendiri. Kita cuma mau ngasih tahu di situ ada ranjau, di situ ada ular, di situ ada batu licin, something like that gitu kan, Bang, Iya. sebetulnya. Ya, jadi saya kan ada beberapa orang tanya kepada saya. Mereka setelah Kaisang menjadi ketua umum, kepingin masuk ke PSI. Kan biasanya orang politik itu kan berpikir, gue dapat apa? Terutama kalau saya maju menjadi anggota DPR, calon DPR atau apa, saya bisa menang nggak kan gitu. Nah, dengan Kaisang menjadi ketua umum PSI, ya saya menjelaskan ya, nanti tolong Irman nih koreksi ya. Ya. Ya jadi kok kita nih ngobrol biasa aja ya, nggak ada host nih. Nggak ada, seru banget. Kalau pakai host-hostan ini agak repot gitu. Harus ada daftar pertanyaan lagi ya, ini Iya. kan enggak. Nah, Oke. jadi kalau kita lihat ya, saya bilang bahwa PSI itu pasti mendapatkan besar manfaat dengan hadirnya Kaisang sebagai ketua umum. Itu pasti. Yes. Tetapi bukan berarti tidak bekerja. Ya, betul. Bukan berarti tidak kerja keras untuk mendapatkan posisi threshold di parlemen, bahkan lebih di atas itu. Betul. Jadi kan nggak boleh asal, artinya Tidak boleh hanya mengandalkan ya, nama besar. Harus ada organisasi kerja itu keras. kan Ya. harus kerja, struktur di bawah harus terbangun, kaderisasi harus tetap jalan seperti biasa, bahkan mungkin lebih hebat lagi, Betul. ya lebih giat lagi. Iya, mesin bapilunya ada. Ya. Iya kan, gerakan sampai ke desa-desa juga itu yang penting. Karena pada waktu diangkat itu kan Kaisang berbicara ini jangan cuman kuat di kota-kota besar saja, desa-desa. Nah, itu artinya kan anak muda ngomong straight to the point, bicara soal kelemahan PSI dan bicara soal bagaimana memperbaikinya. Ya dong. Ya, Ada nggak ketua umum yang pernah bicara soal kelemahan partainya? nggak ada. Saya tanya ke abang. Jadi saya tuh ingin selalu mengembalikan gitu. Saya mau sini deh kita bicara dengan ketua umum dari partai manapun. Kenapa tidak pernah mengkritisi partai sendiri? Kenapa tidak pernah
berani menyatakan kelemahan partai sendiri dan berjanji akan memperbaikinya. Jadi tidak berani melakukan otokritik. Yes. Dan itu dilakukan oleh anak umur 28 tahun Iya. yang sekarang menjadi ketua umum PSI. Dan saya bilang itu adalah Luar biasa ya Kaisang ya menjadi ketua umum PSI, dan dia adalah masih muda 28 tahun, namun dia ke depan dalam pola pikir dan segi pandangnya, dan berani mengkritik partainya sendiri. Ikrar Nusa Bakti selalu mengkritik Kaisang sebagai anak presiden. Kalau bukan anak Jokowi tidak bisa apa-apa. Inilah ikrar Nusa Bakti. Presiden, bilangnya kalau lo bukan anak presiden, lo bisa. Hari ini lo dijadi anggota misalnya PSI, 2 hari kemudian lo bisa jadi ketua umum partai, kan? Atau hari ini lo masuk Golkar, kemudian 2 hari kemudian lo bisa menjadi calon wakil presiden. Apakah itu setara bagi seluruh rakyat Indonesia atau bagi seluruh anak-anak muda Indonesia yang memiliki kapasitas yang sama lah gitu kan? Kan enggak gitu kan? Apa itu artinya? Berarti ada privilege yang boleh dikatakan sangat luar biasa. Kalau lo bukan anak presiden. Iya, itulah ikrar Nusa Bakti yang selalu menuduh Kaisang mempunyai privilege dibandingkan dengan yang lain.